Bapak ibu saya profesinya tukang jahit. Kita jadi pejabat ini sebenarnya pada dasarnya kita pelayan. Bagaimana kita melayani masyarakat. Kalau boleh tahu, dalam perjalanan hidup Pak Wali selama ini, siapa sih sosok yang paling menginspirasi? Kalau ditanya seperti ini, ya saya selalu menjawab saya sebenarnya tersesat di jalan yang benar. Waduh, gimana itu? Nah, kawan, inilah kita jumpa lagi di Inilah Podcast, segmen kedua. Masih dengan Wali Kota Kendari, Pak Zulkarnain Kadir. Tadi kita sudah banyak mendengar kisah-kisah yang luar biasa, perjalanan seorang Zulkarnain Kadir menjadi Wali Kota Kendari, dari seorang aktivis mahasiswa, menjadi anggota DPRD di usia yang sangat muda, 24 tahun, kemudian terus berjuang, dan sekarang baru 42 tahun, sudah menjadi Wali Kota Kendari, dan perjalanan karirnya masih panjang, masih bisa kita tunggu babak-babak berikutnya dari pencapaian seorang Zulkarnain Kadir. Nah, di segmen kedua ini kita akan ngobrol soal Kendari dan Sulawesi Tenggara mungkin ya. Kan Pak Zulkarnain ini orang Kendari. Iya, betul. Lahir kecil di Kendari, melihat masyarakat Kendari. Gimana sih Pak Wali melihat masyarakat Kendari ini seperti apa sebetulnya? Sekali lagi saya harus menggunakan kata beruntung. Beruntung. Iya, karena Kendari menurut saya adalah salah satu kota di kawasan timur Indonesia yang punya banyak potensi. Yang saya yakin sekali ke depan ini akan menjadi salah satu daerah yang akan punya daya saing nasional bahkan internasional. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Kendari dianugerahi banyak hal. Ya, di Kendari kita punya teluk yang tidak semua kota punya teluk di tengah kota. Dan kemudian Kendari ibu kota sebuah provinsi yang punya sumber daya begitu banyak. Di Sultra itu kita punya tambang emas, kita punya aspal, ya, dan yang sekarang sedang tren kita punya tambang nikel. Wah, nikel sekarang sedang jadi buruan dunia ini. Saya pernah diberi kesempatan di awal 2020 sebelum COVID diundang di Penang, Malaysia untuk menyampaikan speech. Ini hadir beberapa stakeholder lingkungan dunia. Kemudian kita juga beberapa kepala daerah perwakilan. Se-Indonesia cuma 5 yang diundang, salah satunya kita. Nah, saya diberi kesempatan waktu itu untuk menyampaikan 5 menit tentang daerah kita, memperkenalkan. Saya mikir 5 menit ini mau ngomong apa, ya kan? Kemudian pembicaranya banyak. Nah, saya waktu itu akhirnya memilih kalimat seperti ini. Begitu saya diberi kesempatan, saya sampaikan bahwa saya hadir dari sebuah kota yang menjadi masa depan dunia. Wah. Ya, saya klaim seperti itu. Karena kalau saya menyebut Kendari, siapa yang kenal Kendari? Ya, siapa yang tahu tentang Kendari? Ya. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa ini adalah masa depan dunia, orang pada bertanya, kenapa saya berani menyatakan Kendari sebagai masa depan dunia? Saya jelaskan waktu itu bahwa sekarang pengolahan energi kita mengarah pada energi terbarukan. Betul. Dan basis energi terbarukan itu adalah baterai. Nah, dan komponen utama baterai itu adalah nikel. Dan deposit terbesar dunia itu ada di Sulawesi Tenggara. Wah. Di tempat saya. Nah, itu yang harus kawan inilah tahu gitu. Indonesia itu punya banyak hal luar biasa yang mungkin belum kita tahu gitu. Betul. Dan kalau kita gali, kalau kita cari tahu lebih dalam, banyak hal-hal hebat. Nah, Kendari ini ternyata adalah pusat atau daerah yang memiliki kandungan nikel terbesar di dunia. Deposit terbesar di dunia. Sehingga saya mengatakan bahwa ini masa depan dunia ada di sini. Ya kan sekarang pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya ya, kemudian membangun investasi berbasis baterai. Dan kita tahu juga sekarang ya mobil listrik ya ini sudah menjadi tren, mulai menjadi tren dunia saat ini. Oleh karena itu kami di Kota Kendari itu mengambil langkah untuk kemudian bagaimana seluruh potensi-potensi ini kita bisa hadirkan sebagai potensi yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sekaligus bisa kita perkenalkan secara terbuka, tidak hanya tingkat nasional tapi ke dunia. Itu kita baru bicara tentang sumber daya alamnya. Kita belum bicara tentang perikanan. Kendari punya perikanan yang luar biasa. Mas Fat, nanti kalau ke Kendari, jangan lupa mencicipi ikan tersegar di dunia. Waduh, udah nggak sabar nih. Tunggu diundang Pak Wali ke Kendari, nanti kita coba ikan. Kalau ke Kendari itu
yakin, saya berani klaim bahwa ikan paling segar. Ikannya matinya sekali ya? Kalau belum mati malah, kita bisa menikmati masih hidup, kemudian kita naikkan, kemudian kita bisa nikmati langsung. Itu menjamin kesegaran, dan itulah yang menyebabkan kenapa saya yakin sekali dengan sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara, di Kendari juga tidak kalah. Betul. Ya, makanya karena makan ikan, omega 3-nya tinggi. Katanya kalau makan ikan itu lebih cerdas. Nah, itulah makanya. Jadi saya berani kemudian menyampaikan bahwa kita punya potensi. Hanya saja ini potensi yang masih tidur. Potensi yang belum digali secara maksimal, sehingga kita berharap ini menjadi awal yang baik untuk kemudian kita mendorong semua potensi ini menjadi lebih maju. Tadi kan Pak Wali cerita bahwa potensinya luar biasa. Betul. Ada nikel, deposit nikel terbesar di dunia. Betul. Nanti bisa lihat nih Pak Wali Kota ini sudah naik mobil listrik. Nah, mungkin nanti kita akan tanya-tanya juga gimana sih rasanya naik mobil listrik. Karena saya pesen itu indennya lama banget gitu Tapi tadi juga cerita bahwa SDM Kendari ini luar biasa, cerdas-cerdas, kemudian juga sumber daya alam dalam hal ini ikan gitu merupakan satu aset juga yang luar biasa dari Kendari. Apa sih tantangannya Pak Wali? Kan pasti potensi ini tadi, apalagi potensi ini masih tidur. Ada tantangannya. Dan sebagai seorang pemimpin daerah, kepala daerah, saat ini apa ya? Salah satu tugas besarnya adalah membangunkan potensi yang tidur itu tadi. Apa problem terbesar? Tantangan utama kita kalau kawasan itu sebenarnya sama ya, infrastruktur. Infrastruktur untuk kemudian mengakses dan bisa membuka akses pihak luar masuk, dan kemudian kita juga memperkenalkan keluar. Itu memang yang masih menjadi kendala utama kita. Namun alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini itu semua kita mulai benahi. Kita alhamdulillah di 3 tahun terakhir sudah punya pelabuhan Newport Kendari. Ini kita sudah hadirkan dan sudah bisa ekspor di 2019. Sudah bisa ekspor langsung, hanya yang menjadi kendala karena volumenya yang masih sangat terbatas sehingga masih harus secara administrasi lewat Surabaya dan lewat Makassar. Nah, kemudian juga bandara yang sementara Pak Gubernur sedang menyiapkan untuk ini menjadi bandara internasional. Tetapi alhamdulillah dalam proses penyiapan itu semua kita tidak menyerah, dan saya selalu menyampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada di Kendari, di Sulawesi Tenggara, bahwa kita tidak boleh merasa kecil, merasa merendah hati, walaupun kita misalnya jauh dari pusat ibu kota, tetapi kalau kita punya tekad, kita punya kesungguhan dan mau memanfaatkan seluruh potensi yang ada ini, saya yakin tidak waktu lama, insya Allah Kendari Sulawesi Tenggara akan juga sejajar. Dan tanda-tanda itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Pertama, di 2020 indeks pembangunan manusia kita sudah peringkat 5 nasional. Wow, berarti manusianya, SDM-nya juga ingin maju gitu ya. Mas Pat, saya mau sampaikan, kalau mau hidup lebih lama, tinggallah di Kendari. Wah, iya. Karena peluang hidup di Kendari itu angkanya 73 tahun. Waduh. Ya, jadi kalau mau hidup lebih lama itu tinggal di Kendari. Waduh, saya tinggal di Banten. Lebih rendah nih angkanya. Harus pindah ke Kendari. Nah, terus kemudian pertumbuhan ekonomi kita. Kita salah satu yang menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena di tengah pandemi Covid pun kita masih plus. Alhamdulillah kita masih plus. Walaupun tidak besar-besar amat ya plusnya, tapi kita hanya mengalami 3 bulan minus. Setelah itu kita udah bisa tumbuh. Okupansi hotel, kita di atas 70%. Berarti pariwisatanya juga luar biasa. Alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi potensinya sumber daya alamnya bagus. Kemudian ada tadi tambang, perikanan. Kemudian kalau mau dijual secara pariwisata juga tidak kalah. Kita punya kebun raya. Ya, seperti saya bilang tadi, kita punya Teluk Kendari. Belum lagi teman-teman di kabupaten sekitar. Kita punya Labengki, kita punya Wakatobi. Yang semuanya itu bisa kelas internasional. Sehingga kita berani menyampaikan bahwa insya Allah daerah ini punya sesuatu yang kalau kita kelola dengan baik, kalau kita manage secara baik dan kita persembahkan untuk masyarakat, saya kira masyarakat akan melihat apa potensi itu dan insya Allah nanti akan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya kira ungkapan bahwa Kendari ini kota masa depan gitu ya. Insya Allah. Itu bukan hanya klaim ya, tapi ada sesuatu yang menjanjikan di sana. Betul sekali. Apalagi kita sama-sama lihat nih kawan, inilah pemimpinnya, kepala daerahnya juga visioner. Dia punya semangat yang luar biasa untuk memajukan Kendari. Tadi kita dengar bahwa salah satu masalah atau tantangan lah gitu yang dihadapi kota-kota di luar Jawa sebetulnya infrastruktur. Adalah infrastruktur. Betul. Nah, tapi saking visionernya ini Pak Wali Kota Kendari ini, Pak Zulkarnain ini
sudah pakai mobil listrik. Iya. Apa nggak susah? Naik mobil listrik di Kendari itu apa udah oke nih Pak Wali? Justru malah saya ingin menyarankan bahwa segera sudah waktunya kita beralih ke mobil listrik. Oh, gitu ya. Walaupun saya tidak menyebut merek ya. Iya. Ini harus di endorse nih. Tapi nanti foto-fotonya diperlihatkan Pak Wali naik mobil listrik. Iya, jadi ngecasnya di mana Pak Wali? di rumah. Jadi seperti biasa ketika kita ngecas HP. Ya, kan banyak pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan listriknya, apa kesulitan atau tidak? Saya kira tidak. Jadi seperti kita pakai HP, pulang ke rumah kita cas, kemudian pagi hari udah bisa ready untuk kita pakai lagi sepanjang hari. Wow. Bahkan saya sudah 3 bulan menggunakan, hanya 3 hari sekali ngecasnya. Tapi kasihan drivernya juga Pak Wali, nggak kenapa? bisa reimburse bensin. Justru di situ efisiensinya. Oh, di situ efisiensi. Saya kan selalu menyampaikan kepada teman-teman jajaran pemerintah Kota Kendari, kita harus siap untuk menggunakan teknologi, menggunakan kemajuan. Iya. Jangan ragu untuk beradaptasi dengan kemajuan. Bahwa mungkin ada hal-hal yang kita harus efisien, tapi saya selalu yakin rezeki tidak kemana. Betul. Ya, makanya saya juga sampaikan kepada teman-teman di pemerintah kota bahwa mari kita melakukan tugas-tugas kita dengan penuh kesungguhan. Kalau ada yang bisa diefisienkan, diefisienkan. Tetapi saya janji mereka, sudah 3 tahun berturut-turut termasuk ketika COVID ini, tunjangan kinerja pemerintah Kota Kendari kita naikkan 30%. Wow. Nah, ya. Jadi ini wali kota yang akuntan, wali kota yang ngerti efisiensi, ngerti anggaran. Ini begini gitu jadinya. Bahkan karena mobil dinasnya juga mobil listrik, itu nggak ada uang bensinnya berarti. Betul. Dan sangat hemat. Sangat hemat. Saya setelah 3 bulan ini itu saya bisa katakan penghematannya sampai 60%. Wah, gitu ya? Iya. Iya. Jadi kan kebetulan saya accounting ya, jadi hitung-hitungannya jelas. Jadi 1 kWh yaitu harganya kan 1.600 PLN ya. Betul. Dan ini 1 kWh bisa menempuh 9 km. Nah, bandingkan dengan mobil konvensional kita. Iya. Katakanlah kita pakai Pertamax gitu ya. 1 liter kan 12 sampai 15 kilo. Betul. Tapi harganya berapa? Wah, iya, dibanding tadi dengan Rp1.600 9 km. Sudah kelihatan angka penghematannya. Nah, inilah yang menyebabkan Kendari juga dapat penghargaan soal pengelolaan anggaran. Bahkan Kendari ini punya satu aplikasi namanya iProxy ya. Iya, betul. Bisa cerita nggak apakah itu dari mana inspirasinya dan kenapa kemudian memilih semacam aplikasi lah untuk menyederhanakan berbagai macam prosedur gitu yang selama ini mungkin lewat kertas gitu, lewat hal-hal yang banyak potensi kebocorannya. Betul sekali. Jadi saya mendapat keamanan dari masyarakat Kendari dengan lengkap dengan tugasnya kan. Betul. Saya mendapatkan amanat untuk mewujudkan visi Kota Kendari 2017-2022 itu dengan tagline Kota Layak Huni, berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Itu tertulis dalam RPJMD Kota Kendari. Salah satu implementasinya di sini, bagaimana membuat pelayanan masyarakat itu berbasis digital, berbasis elektronik, ya, sehingga secara bertahap sejak 2018 kami sudah mulai membangun berbagai aplikasi dan iProxy ini baru yang terbaru. Dari awal sudah banyak yang kita bangun aplikasinya. Kita membangun SPPD elektronik. Nanti bisa googling di internet, di Google, ketik SPPD elektronik pasti yang muncul SPPD Kendari. Wow. Yakin saya di urutan pertama. Kenapa kita sudah menerapkan sejak 2018? Dan sekedar Mas Fat tahu penghematan yang kita lakukan di 2019 ketika SPPD elektronik kita implementasikan, kita hemat 17 miliar. Wow, 17 miliar. Bisa kita pakai untuk berbagai bangun jembatan, bangun jalan, dan seterusnya. Karena kita paperless, nggak perlu lagi pakai surat menyurat. Kemudian tidak ada lagi perjalanan dinas fiktif. Iya. Tidak ada lagi perjalanan dinas yang kan ada juga istilah tidak hanya fiktif, joki juga ada. Oh, di joki juga. Iya, kan misalnya yang lain yang jalan atau suratnya aja yang jalan, iya kan, orangnya nggak jalan, kan itu masalah. Iya, betul. Inefisiensi buat pemerintah daerah. Makanya saya sampaikan, ini kita lakukan, hemat 17 miliar. Kita juga membuat program LAIKA, ini akronim, Layanan Integrasi Kendari. Tapi secara filosofi ini juga punya makna rumah, kalau bahasa Kendari ini rumah. Oh, rumah ya. Karena kita ingin mendedikasikan bahwa aplikasi ini kita inginkan masyarakat dilayani sebagaimana di rumahnya sendiri. Jadi mereka mau ngurus surat keterangan di rumah, bisa di print di rumah. Yang penting dia mengisi segala kebutuhannya,
Pun kalau ke kantor kelurahan itu dilayani cuma 7 menit, maksimal 7 menit. Wow, luar biasa. Nah, disempurnakan dengan e-proxy terakhir. Iya. E-proxy ini kita buat layanan untuk menghindarkan aparat kita dari tindakan korupsi. Iya, betul sekali. Jadi kita ada istilah SPG. Ya, jadi suap, pungli, dan gratifikasi. Jadi kita hindarkan 3 SPG. Kalau SPG kan biasanya senang ya, Mas Fat ya. Kalau di Kendari, kalau di Kendari kita hindarkan, hindarkan SPG. Apa itu? Suap, pungli, dan gratifikasi. Di e-proxy ini kemudian kita implementasikan itu sehingga masyarakat bisa menyampaikan komplainnya, bisa menyampaikan kritikannya, sekaligus aparat kita bisa merespon secara lebih bertanggung jawab, lebih akuntabel seperti itu. Wah, luar biasa. Kawan, inilah tadi kita banyak dengar cerita dari Kendari, makanya judulnya Inspirasi dari Kendari. Ternyata banyak yang baru kita tahu, banyak yang baru kita dengar. Nah, ini beruntung sekali saya bisa ngobrol sama Pak Zulkarnain ini karena tidak hanya mendapatkan inspirasi dari individunya, tapi juga mendapatkan inspirasi kepemimpinannya. Ternyata Indonesia ini punya banyak contoh kasus dan lesson learn yang luar biasa dari daerah-daerah. Dan Indonesia bukan hanya Jakarta gitu ya. Kita juga harus melihat Kendari dengan berbagai pencapaian yang luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang ketiga. Kita akan bahas soal apa sih yang akan dilakukan berikutnya oleh seorang Zulkarnain Kadir dan apa yang bisa kita eksplorasi lebih jauh agar Kendari menjadi benar-benar kota masa depan, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia. Amin. Ya, saya melihat anak-anak muda ini kan cuma satu problemnya, kesempatan. Berkah dari punya pemimpin daerah yang masih muda juga gitu ya. Karena Pak Wali ini masih muda juga, 42 tahun. Tugas kita adalah menunaikan apa yang sekarang menjadi amanat kita. Biarlah Allah nanti, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengantarkan kita pada takdir-takdir selanjutnya.